warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini karena kemarin baru aja ulang tahun Jakarta yang ke-496. Nah, bintang tamu kali ini adalah orang Betawi asli. Abang Jakarta bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Kayaknya ngomong nih. Terus begitu yang pasti orang Betawi. Yeah. Terus kemudian komedian. Kemudian pokoknya cucok deh kalau bikin pantun-pantun Betawi. Siapa lagi kalau bukan Bang Mastur. Terima kasih. Jadi ini Bang Mastur kita ketemu di acara apa ya kemarin ya? Kemarin kalau nggak salah arisan. Arisan. Iya. Gitu kan. Yang kita berantem. Oh. Terus aku tuh disuruh tuh sama si Ya, Oki mengrese, Oki. Oki emang kompor meleduk ya. Iya, itu kan emang kita disuruh bikinnya nggak serius. Oh, iya. Makanya disuruh, ya apalagi kok Oki bener-bener. Tapi lucu, Iya. sukses ya. Iya, Apa iya. kabar, Bang? Alhamdulillah Ibu sehat. Sehat. Alhamdulillah. Jadi Sehat itu penting. iya, sehat itu penting. Penting Kalau nggak banget. sehat nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain, ya. Jadi kalau ngeliat Bang Mastur itu, aduh kayak ngeliat Bang Mandra. Ya. 11, 12. Fotokopi. Fotokopi. Adiknya ya. Iya, asli. Tapi kalau Bang Mandra itu lebih apa ya? Lebih Betawi banget ya mukanya. Iya, sebenarnya sih gini ya. Emang perbedaan semuanya anak dari nyokap ini kan nggak sama. Oh. Ya agak ngambil ke nyokap. Oh. Ke emak saya emak. gitu. Oke. Kalau Tapi saya- satu emak kan? Iya, satu emak masa Oh. beda emak. Satu emak satu bapak, Bu. Oh, satu emak, satu bapak. Iya. Berapa bersaudara? 4. Ada 7. Ah, 7. Sebenarnya aslinya 12. Oh, terus? Meninggal 3 oke. gitu. Jadi masih ada sisa laki yang 3, perempuan 4. Yang Wow. meninggal 2. Oke. Yang kakaknya Haji Mandra sama Iya. adik empok saya berarti Omas. Oh, Omas, oh iya. Aduh, padahal Omas tuh aku ngefans banget sama Omas, lucu banget. Kayaknya apa yang diomongin, dia belum ngomongnya udah lucu ya sama Bang Mandra. Tapi guys, ini kenapa aku undang ya Bang Mastur, karena menarik banget. Banyak orang selalu membandingkan. benar nggak? Membanding-bandingkan ya. Membandingkan dari rumahnya dibandingkan. Dari orang yang dibandingkan ya. Kelucuannya dibandingkan. Iya, nggak Gimana semua. sih rasanya dibanding-bandingin kan gak enak sebenarnya. Sebenarnya sih kalau memang masih satu rumpun ya, masih satu kandung gak jadi masalah kalau saya. Ya memang kan semuanya anak itu pasti beda-beda sifatnya, ya karakternya kan beda-beda Bu. Nggak semuanya sama. Tapi kalau namanya seniman pasti ada lah gitu ya. Yang namanya perbedaan karakter, perbedaan bahasa, semuanya berbeda, nggak ada yang sama. Tapi kalau buat muka mungkin ciri khas masih sama. Oh, Gitu. emang gimana ciri khasnya? Loh harus Bahasanya nyablaknya ini Oh, kan. nyablaknya. Iya. Nyablaknya dengan suaranya juga dengan kadang-kadang saya gini ya. Pakaian saya ini nggak sengaja, rambut contoh ya. Iya, rambut. Kan kadang saya nggak sengaja saya panjangin. Taunya abang saya juga panjang rambutnya. Oh, jadi justru Mandra yang ngikutin? Enggak Mas? juga sih, Oh, nggak mungkin juga. kebetulan aja gitu, kebetulan aja emang rambutnya panjang. Kadang-kadang orang salah manggil, saya dipanggil Mandra mulu. Saya malah sih kalau masih saudara nggak jadi masalah. Aha. Bang Mandra, dia nyaut karena si adenya. Coba kalau dipanggil, Bang Nasir, bingung kan? Jauh banget. Nggak ya. nyambung Nggak dong. nyambung. Tapi intinya kalian tuh waktu kecil gimana sih? Emang ada omongan-omongan, ntar kalau udah gede kita menjaga kelestarian Betawi dengan cara kita jadi komedian, tapi khusus untuk yang Betawi-Betawian gitu. Ada nggak sih? Nggak ada seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Jadi abang saya ini sistem, karena waktu saya umur masih 5 tahun, ya 6 tahun, abang saya udah di bidang seninya, udah berjalan, udah ikut. Kalau nggak salah menurut cerita dia umur 12 tahun ngikut. Diterjun ke dunia seni yang dididik oleh Pak Haji Bokir. Karena Haji Bokir kan paman saya. Oh, Bokir tuh paman? Paman. Dari bapak. Jadi adanya bapak saya. Oh gitu, jadi gitu. dibukalah itu Jadi lewat lenong ya? dulu sebenarnya gini Bu, bukan lenong, di topeng. Oh topeng. Jadi perbedaan lenong dengan topeng Apa sih? nggak sama. Kalau lenong itu kan dia dari cara musiknya beda. Oke. Lenong itu ada gambang, ada kromong yang 12. Iya. Yaitu gambangnya kayu itu sama kempornya teyan, ya kan. Kalau topeng nggak ada. Iya, kalau topeng? Topeng alatnya cuma dikit 7. Kalau gambang ada lenong banyak. Oh iya. Hampir 12 lah.
Wow. Penyajiannya pun beda. Heeh. Kalau lenong itu kan macam-macam, ada lenong dinas, lenong preman, lenong betawi. Nah gitu, kalau lenong dinas itu cerita kerajaan. Wow. Kalau preman seperti kayak modelnya ya pakaian-pakaian udah kayak sekarang lah. Nah kalau lenong dinas ini udah ngomongnya udah paduka, ayahanda. Halusnya ya? Iya, itu Wow. kerajaan. Wow, saya nggak lulus None Jakarta dong kalau gini ya. Ini Betawi banget nih. Iya, Tapi- kalau lenong Betawi itu kan bisa menengah ke atas, bisa menengah ke Iya, bawah. benar. Sama dengan topeng juga. Sajiannya untuk rakyat. Tapi kalau kita lihat ya guys, regenerasi dari nih sekarang bayangin anaknya Bang Mastur aja nggak ngelenong, Enggak. malah ngesinetron. Iya. Nah itu gimana? Sebenarnya gini ya, dia itu memang basicnya bukan basic untuk ngelawak. Oh, jadi dia cuma orang tuh harus basic ngelawak dulu. jadi kelawak itu kan nggak gampang Bu, soalnya kita yang namanya ngelawak ini kan kita satu spontanitas, kedua ya istilahnya kita wawasan mas luas, terus kita harus bisa mengimbangi, intinya kan improvisasinya harus kuat, gitu. Jadi kita ngelawak harus tahu tempat, terus jaga juga etika, attitude-nya. Jadi kita jangan asal ngelawak aja, harus kita beda-bedain. Ini kita ngelawak di mana di kantor, ya kita dengan bahasa kantor, jangan bahasa yang istilahnya ya bahasa Indonesia lah yang bagus lah. Kecuali di kampung bebas, gitu. Jadi kita harus pilah-pilah. Gitu. Jadi guys, ngelawak itu nggak mudah. Nggak Justru mudah. katanya orang yang ngelawak itu IQ-nya tinggi. Harus Benar tinggi, nggak sih? benar. Harus Ya kan? wawasan terutama, Wawasan. harus yang kuat. Jadi Dan harus banyak belajar. banyak juga. belajar, jangan kita ngelawak aja. Jadi nggak tahu tempat, kita main di kampung dibawa ke kota ya nggak nyambung. Yang nonton kadang-kadang kan nggak mungkin orang-orang kampung, Iya, pasti orang-orang kantoran, anak-anak sekolah juga kita harus tahu apa yang kita perlu bahas. Yang penting misi. Oh, misinya apa? Jadi kita ngelawak nih, sebenarnya kita jangan asal ngelawak aja, kita tanya ini misinya dalam acara apa? Ulang tahun kah? Hajatan kah? Pesta apalah gitu, kita harus tahu. Jangan asal ngelawak aja. Jadi benang merahnya nggak ketahuan. Ngelawak juga nggak harus tahu kita gitu. Susah ya guys, makanya waktu acara arisan kebengong guys. Si Oki udah si Ayu Dewi gitu ya. Terus Iya. ada Haji Bolot. Kopi kumis. Oh iya. Iya, kopi kumis bukan Haji Bolot itu. Oh bukan ya, bukan Haji Bolot. Tapi Kopi kok kumis. agak mirip ya. Iya. Oh, iya, itu lain lagi ya. Apalagi kalau Haji Bolot malih udah ngelawak udah. Wah, udah. Intinya sini kayak gitu, jadi kita harus tahu. Kalau Bolot mah enak, nggak capek ngelawak. Kenapa? Nimpalinya capek. Iya, Kan dia mau dia budek. nggak denger. Dia kan budek, Iya. ngikutin yang ngomong. Yang kita yang kagak budek. Iya. Capek Bu kadang-kadang Jadi kita. ngikutin dia ngomong kita mesti improve ya. Saya pernah ngelawak bertiga sama dia, semalaman itu 3 tempat Bu. Masya Allah. Haji Bolot, saya sama Haji Malih. Itu yang capek berdua. Kata Haji Malih tuh kita gantian ntar ya, kata gue ya, ngapain? Anin Malih, Bolot tuh katanya nimpalin. Jadi gantian Bu. Walaupun memang kita satu tim. Iya. Kita kalau lagi pertama Bolot atau saya keluar duluan, ntar Bolot masukkan. Malih belakangan nih. Ntar panggung kedua, Malih keluar duluan. Iya. Nah, kadang-kadang saya keluar bareng dua, ngoceh-ngoceh Bolot baru keluar. Gitu aja Bu. Kan capeknya sama dia. Kita mah kan dia nyambungnya kopi doang Bu, sama cewek, sama duit. tapi seneng nggak sih jadi pelawak? Seneng nggak? Ya sebenarnya gini Bu ya, masalah jadi pelawak itu ya senang nggak senang sih. Memang udah jadi apa sih namanya? Udah kerjaan sih gitu ya. Jadi kerjaan. Cuman intinya yang saya bilang tadi, kita harus banyak belajar terus. Jadi jangan putus, jangan istilahnya kalau prinsip saya gini sama bang saya, lo jangan merasa cukup. Kalau merasa cukup udah nggak bakal bisa nambah lagi. Kan Jadi kata ya. Bang Mandra. Nah, lo harus banyak belajar. Jangan merasa lo udah pinter, jangan merasa lo cukup. Orang kalau merasa cukup nggak akan bisa nambah lagi Bu ilmu kita. Gitu. Tapi tadi pertanyaannya belum dijawab. Apa? Kebeban nggak dibandingin sama Mandra rumahnya? Kalau Oh. tadi kan salah manggil. Nah. Kalau rumahnya dibanding-bandingin. Kalau saya rumahnya nggak jadi masalah Bu. Oh, Kalau benar? buat saya nggak jadi masalah, mau dibandingkan apa enggak pun atau iya pun nggak jadi masalah buat saya karena itu kan masing-masing istilahnya penghasilan. Rezeki. Iya rezeki. Jadi saya ini tetap apa yang ada saya terima, apa yang saya dapat saya nikmatin aja. Gitu. Keren guys. Kenapa aku tanya gini? Karena sebelum ketemu nih, tadi aku iseng-iseng baca di Google. Pas dibuka, waduh pertanyaannya itu sensitif banget. Apa? Iya itu perbandingan nih. Aku bacain ya. Ini ada artikel nih. 10
adu mewah rumah Mandra vs Mastur, bak bumi dan langit, sang adik kini jadi penjual dodol tuh. Oh iya itu. Nah, ini Iya, gimana iya. nanggapin berita kayak gini? Cukup stres kah atau gue pokoknya harus lebih? Kan biasa adik kakak suka ada tuh ya. persaingan-persaingan. Kalau gitu. saya gini Bu, prinsip saya kita nggak harus banyak bersaing antara saudara. Jangan ya. Karena apa? Itu rezeki udah diatur buat saya, menurut saya ya. Jadi kalau memang kita pengen berhasil, kita harus banyak belajar. Harus cari ilmunya, gimana caranya supaya seperti kayak dia, gitu. Jadi jangan kita iri dengan penghasilan orang yang udah dapat. Nah, gimana caranya supaya kita dapat dan penghasilannya seperti kayak dia? Gimana caranya? Nggak tahu, nanya nggak bisa belajar. Tuh Bang Haji Mandra bilang begitu. Jadi ada ilmunya kita, gitu. Kalau pengen kayak dia ya harus kerja yang benar, kerja keras. Nggak tahu belajar, nggak bisa nanya, gitu. Kalau masalah perbandingan ya mungkin gini ya buat saya, memang perjuangan di seni itu duluan dia akan dibanding saya. Wajar dong, ya. gitu. Lebih lama. Dan Lebih kita banyak. Satu begitu senior ya kan gitu. Ya kalau masalah usaha ya masing-masing. Memang saya dagang dodol bener. Oh, bener? Itu iya, memang bener. Tapi kan dodol emang makanan khas Betawi. Bener. Enak kan? Bener. Kok nggak dibawa dodolnya? Karena belum bikin lagi. Kan saya jualnya setahun sekali setiap lebaran doang. Oh gitu, Iya. Lebaran Idul Fitri. Oh Gitu. kenapa gitu? Ya sebenarnya gini kalau saya sistemnya gini Bu ya, kalau saya membuka dodol itu atau mendagang dodol itu bila mana ada pesanan. Oh. Jadi walaupun nggak hari raya Idul Fitri, nggak lebaran, tapi kalau memang ada pesan buat, Bang saya bikinin dodol nih 50 kilo, atau satu kali kan 50 kilo tuh. Iya, kalau satu kali dibagi, bikin. ya. Buat apa hajatan saya bikin. Ini yang bikin Bang Mastur apa istri? Iya anak buah lah. Oh. Saya jadi- punya tim saya. Oh. Jadi pekerjaannya itu ada berapa ya? 7 orang. Wow. Laki 3, perempuan 4. Jadi kalau nggak ada pesanan mereka kerja apa? Ya biasa yang dia sehari-hari ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja ini- di kantor, kerja di tempat yang lain lah masing-masing. Oh, jadi intinya mereka siap ya. Siap, karena memang bukan orang saudara. Oh, saudara sendiri. Iya. Tuh keren kan. Jadi yang namanya Bang Mastur ya, kalau aku lihat tuh orangnya memang ini banget ya, sabar. Iya. Orangnya itu positive thinking. Iyalah Bu, kita kalau nggak begitu repot. Makanya Kita ya. kalau sombong, angkuh ya repot Bu. Iya, benar. Seniman mah nggak boleh begitu, karena Iya. ibarat burung kita mentok di mana aja. Jadi mesti fleksibel. Iya, Bener gitu. tuh burung. Nah. Emang burung menyesuaikan diri ya? Aku baru tahu loh burung. Udah mulai kayak Oki nih. Enggak, saya kalau burung bukannya ninggalin kotoran. Enggak gitu maksudnya ya? gini, kita kan Gimana? burung setiap kita datang kemari kan pasti Nempel. suatu hari pindah lagi. Oh, Ya kan jadi- gitu. Jadi kalau kita iya, bisa dari iya. tempat ini, nah kita tempat ini kalau kita di sini aja bikin masalah, pasti nyampe kemari dong. Tuh guys, hidup kayak burung Nah. ya, jadi dimanapun diterima Nah, gitu. yang kita ramah sama orang, Betul. sopan sama orang, murah senyum Bu. Oh iya iya. Murah senyum ditanya enggak nyengir aja. Bener, waktu acara arisan kan aku itu tuh dikompor-komporin. Tapi Bang Mastur nggak marah loh, Ya. hebat loh. Aku udah deg-degan. Seorang loh. Bukan seniman gini. Bu, seorang Heeh. seniman ibarat orang bahasa Betawinya nih, cegukan, ngerti nggak cegukan? Iya. Gitu ya. Bukan itu. Oh, cegukan di mana? Cegukan itu dalam arti gini, nggak boleh tersinggung. Oh, itu bahasa Betawi. Iya, cegukan. Iya, cegukan itu artinya tersinggung. Oke. Bahasa Betawinya cegukan. Heeh. Jadi kita seorang seniman Betawi ini jangan tersinggungan kalau dengerin begitu. Kalau kita dibicaranya begitu terlalu tersinggung, apalagi sampai ke hati, wah bukan orang seniman berarti. Iya. Top. Kalau gitu aku seniman bukan ya? Nah guys, aku pengen nanya nih. Katanya anaknya Bang Mastur tuh cakep banget kayak kebule-bulean gitu. Banyak yang nanya, kok bisa sih ini banget gitu? Apa resepnya bisa mencetak anak kok bule gitu? Padahal bapaknya Betawi gitu. Saya boleh revisi? Iya, Revisi boleh. Kalau anak saya tuh pula bukan cakep, bukannya cantik, cakep, ganteng. Oh iya. Kalau cakep kan cewek. Oh gitu. Kalau- Bahasa apa tuh? Iya, kalau cakep kan cewek. Enggak, cakep cowok juga. Kalau buat saya ganteng. Oh gitu. Masa sih? Coba dah. Coba kameramen. Cakep kalau mah cakep bahasanya cewek apa cowok? Cakep. Cowok cewek kan? Coba saya tanya dah. Lama ya jawabnya cepet ya. Tuh cowok Cewek. cewek. Cewek kan kalau cakep cewek kan? Ya, iya. Enggak, cowok cewek dia. Cowok bilang. cewek. Heeh. Kalau saya prinsip saya kalau cakep itu cewek, ganteng itu cowok. Oh, gitu. Anak lu ganteng amat cowok berarti. Abang salah Bang, kalau cakep cewek. Coba dah. Oh gitu. Kalau saya nih tapinya. Nah, cewek cantik cakep. Oh. Kalau cowok tuh ganteng, tampan. Oh gitu. Coba dah. Iya. Iya, tuh udah. Terus. Nah gimana itu caranya? masalah anak saya itu cakep, nah ganteng itu istilahnya gini Bu ya.
ini kan karunia Allah, titipan Allah. Nggak apa ada doa. Nah, gitu. ya memang saya satu, boleh saya buka nih, saya Boleh. malu jadinya. Sebelum mencetak anak doa dulu apa? Emang batu bata? Loh kan bener. Ini kan anak satu-satunya bukan? Enggak, anak saya 5. Oh, kok di itu Google tulisannya 1? Satu anak pertama. Oh. Anak pertama Bu, satu itu adalah paling tua lah kasarnya, Iya, paling tua si Pule atau Ahmad Saiful, panggilannya Pule kan. Itu anak pertama gitu. Oh, ada lagi. Ada lagi di bawah cewek, ya nomor 3 laki, nomor 4 cewek. Oh nomor iya benar. Iya gitu. Jadi anak saya cuma satu, saya resepnya itu sholat hajat aja. Udah cukup. Sholat hajat, ya permohonan kita, niat kita apa yang kita niatin. Langsung. Jadilah. Ya, iya. Semuanya anaknya cakep-cakep. Alhamdulillah, itu titipan Bu. Iya. Ya mudah-mudahan bisa mengangkat derajat orang tua, mengangkat derajat sendiri, bisa membimbing kayak Pula ini sebagai anak paling tertua bisa membimbing adik-adiknya. Iya. Mudah-mudahan dia menjadi panutan buat adik-adiknya. Gitu. Tapi sekarang kayaknya udah produktif banget ya. Alhamdulillah, tetap walaupun dia seperti itu saya kontrol Bu. Oh kenapa? Iya dalam bekerja, dalam bergaul kita nggak boleh lepas kontrol. Ya karena zaman sekarang kan kita ngeri banget pergaulan ya, karena riskan banget kan apalagi anak laki. Kita terbalik, zaman dulu perempuan yang kita harus jaga. Sekarang justru Karena anak laki. laki yang harus kita jaga, karena lebih bebas daripada perempuan pergaulannya. Ya ibu paham dah, nggak usah dibahas. Ya nggak usah dibahas ya. Iya, Ya. jadi intinya kalau kita lihat ya, Bang Mastur ini memang udah mature banget ya, baik di dunia entertainment, tadi juga parenting sedikit. Nah, pas aku buka guys, yang namanya Q&A tentang Bang Mastur banyak banget yang nanya, Oh, banyak gitu. yang kepo. Oke. Kita bacain ya. Boleh. Nah, ini dia dari Bungingars. Bang Mastur, Ai mau nanya apa kemiripan paling banyak antara Bang Mastur dengan Bang Mandra? Selain mukanya ya, apa sifatnya? 1 muka, 2 penampilan dalam rambut, 3 suara. Oh iya, suaranya mirip. Kadang-kadang waktu emas saya masih ada almarhumah, belah saya yang masuk. Assalamualaikum. Lalu sama sahabat Dra gitu. Oh. Emas saya salah manggil. Oke. Salah Mandra katanya. Iya. Oh, suaranya mirip. Mirip. Pokoknya mungkin kalau saya nyanyi kan ada lagu tuh, lagu Betawi, Serlode, ya Kembang Jatuh itu saya sendiri sampai bini saya sendiri sangkanya suara abang saya. Oh, mirip Gitu. banget. Iya mirip, kalau udah rekaman begitu mirip. Sendiri berpikir gue kayak abang gue suaranya. Gitu, saya sendiri gitu. Coba nyanyi dikit. Apa judul lagunya? Saya Rodi atau Kembang Jatuh. Pok dari mana? Apa boleh numpang bertanya? Iya, mirip ya. Sifatnya? Mungkin kalau sifat beda ya. Apa ya? Saya lebih banyak diem. Oh ya? Dalam arti kalau saya bekerja nih, ya sama abang saya sendiri ya. Saya tuh nggak pernah yang namanya maaf, nggak pernah namanya wet atau carmuk lah atau kepo lah, enggak saya. Makanya abang saya sendiri bingung sama saya. Dia pernah temennya banyak ngobrol gitu. Udah gue heran sama lu pendiam mama sih. Kalau nggak lagi kerja, nggak on the stage? Enggak, saya nggak mau. Oke. Karena apa? Sebenarnya prinsip begini. Gua kerja, waktu kerja, waktu ngobrol. Keren. Nah, jadi kita harus bisa membedakan, bisa memilah-milah. Walaupun itu abang saya nggak mau. Kasarnya maaf ya, deketin abang. Enggak saya. Malah saya menjauh. Oh gitu. Lokasi Nggak aja pansos nggak gitu? pernah saya. Di lokasi pun dia saya. Karena apa prinsip saya? Gua waktunya kerja, bukan waktunya ngobrol. Saudara, waktu kita di luar kerja. Tapi kalau di namanya lokasi atau tempat pekerjaan kita harus profesional. Wih, Gitu. keren. Tapi kenapa sih kok bisa terbentuk gitu? Kayaknya orang tua ya membentuk kalian jadi orang yang tidak sombong. Iya, memang saya dididik sama orang tua dari mulai. Mungkin saya kan waktu umur 3 tahun saya udah tinggal sama bapak. Mungkin yang udah tahu persis yang dididik banyak ada dari orang tua, kedua orang tua saya ya Bang Adi Mandra. Mungkin prinsip saya yang saya ingat masih emak saya bilang, kita orang siapapun jangan sombong. Iya. Kita seorang seniman jangan angkuh. Jangan ya istilahnya kita harus baik lah. Iya. Karena kita bilang tadi seniman itu kayak burung. Nah dimanapun, karena apa bapak saya, emak saya itu bisa mengatakan begitu karena waktu zamannya ngamen Bu. Oh ini dari bapak ya berarti turunan bapak? Iya. Oh. Ngamen itu kan kita di mana aja Bu. Iya. Kan numpang tempat, numpang istirahat segala macam. Jadi kalau kita
punya sifatnya sombong angkuh ya nggak diterima sama orang. Ini ngamen nih dalam arti kata nyanyi atau ngelenong? Ngelenong. Ngelenong kan? Iya, iya. Oh. Jadi dulu zamannya lampu itu kayak obor 3 biji, buya 3 gitu. Di atasnya kayu begitu, bambu di atas kayak dibikin lampu 3 tuh. Lampu pakai lampu aja. Wow. Nggak ada zaman listrik, belum ada. Tahun berapa itu? Wah, kalau ibu saya ngomong tahun 70-an kali. 70-an. Daerah mana nih? Daerah Jakarta Kramat mana? Jati, Wow. Kampung Melayu, sampai Tangerang. Jadi boleh dikata kalian tuh hidup dan berkembang melihat bagaimana profesional Orang tua, bapak, iya. orang tua dalam manggung. Iya. Makanya sudah mendarah daging. Daging. Jadi memang keturunan dari kakek saya. Oh, dari kakeknya Kakek, lagi? iya. Oh, kakeknya ngelenong juga? Iya. Oh. Dulu bapak saya dari kakek saya, dari bapaknya bapak saya itu diturunin ke anaknya. Anaknya bapak saya ini anak yang tertua daripada kakek saya. Haji Bokir nomor 2. Oh. Ada lagi yang di bawah lagi semuanya. Wow. Ya bapak saya ini dulu dia namanya punya grup kedua grup. Dulu zamannya, sekarang Jaipongan ya. Dulu Kliningan disebutnya. Oh, Kliningan. Dulu disebutnya Kliningan, sekarang Jaipongan. Sama wayang golek. Wah, ini luar biasa nih ya. Makanya kalau ditanya tentang sejarah, wah nodap ya. Keren. Nah, jadi sampai kayak gitu. Jadi bapak saya sama emak saya itu dari semalam saya tinggal nih sekarang nih. Jalan kaki ke Kramat Jati. Masya Allah. Ngamen tuh. Jalan kaki nggak ada mobil. Nggak Kalaupun capek ya? ya memang udah resiko kayak gitu. Makanya saya tuh suka sedih Bu. Kenapa seniman sekarang kayaknya dianggap rendah banget gitu loh. Perjuangan mereka tuh luar biasa, orang-orang seniman. Melestarikan budaya Betawi. Iya. Apa sih harapannya Bang Mandra? Kan biasanya Salah. Bang Mandra. Masih ini. Itu kan salah lagi kan? Salah lagi Abis ini kan? Bang Mandra ya, Bang Mandra. Abis ini Bang Mandra. Ya udah. Nggak, apa sih harapannya Bang Mastur kan gini. Kalau kita tahu ya, berapa banyak sih artis yang dari Betawi asli kan nggak banyak gitu loh. Terus penghargaan terhadap kalian yang udah turun-temurun nih membantu pemerintah. Apa sih harapan ke depannya? Ya harapan saya sih dari dulu sampai sekarang nggak jauh ya. Coba dah dilestarikan kebudayaan Betawi ini, dibantu, dibina, tolong diperhatikan karena memang kesenian Betawi ini agak mulai menurun. Mohon saya sekali lagi dibantu gimana caranya kasih wadah tempat ya untuk tampil. Maaf kayak ulang tahun Jakarta, kayak acara di PRJ, tolong dimasukin. Di PRJ ini nggak ada. Ya kalau saya pribadi belum dengar. Belum dengar ya, belum dengar. Bukannya dulu aku jadi noni sering loh ada. Tahun berapa? Tahun 92. Ya itu saya juga ada. Itu sudah itu sudah gencar-gencarnya Bu. Saya nggak pernah kosong itu acara. Sampai ada pawai juga. Berarti 5 tahun terakhir ini nih. Wah. Itu maka saya bilang mohon kesenian namanya Betawi ini ya tolong keseniannya ya dibantu, dilestarikan, berikut kebudayaannya gitu. Karena apa? Kita sebagai orang Jakarta masa nggak tampil sih? Iya, betul. Gitu aja. Ya memang Jakarta itu melting pot ya. Iya. Tapi tetap kebudayaan Betawi sebagai akar. Itu. Kalau kita tinggal di Jakarta masa kita nggak mau tahu tentang kebudayaan Betawi? Kan kita yang punya rumah. Iya. Nah, maksudnya gini loh, Bang Mastur, ada nggak? Kalau ini kan tahun depan tahun politik, tiba-tiba ada yang ngelamar, nggak mau ente masuk. Masuk apa? Ya jadi apa kayak anggota DPRD kayak gitu memperjuangkan ini kebudayaan Betawi. Non sewu. Kalau saya kenapa? maaf ya Bu ya, bukannya nggak mau. Jujur saya bukan bidang saya gitu. Saya yang ada aja saya jalin dulu. Saya seorang seniman nih. Itu aja saya bina, saya kembangkan, saya bantu lestarikan aja buat saudara-saudara saya yang baru-baru sebagai generasi penerus nih. Biar dia ada peningkatan, biar ada kemajuan, biar dia tahu namanya budaya Betawi kayak gimana. Biar dia tahu namanya kesenian Betawi kayak gimana. Gitu. Kalau masalah itu buat yang lain aja dah. Keren. Oke lanjut guys. Dari Ita Jae 218. Aku mau nanya untuk Bang Mastur, kapan bisa satu panggung dengan Bang Mandra, juga dengan tokoh-tokoh Betawi lainnya? Ingin rasanya lihat semua keluarga Betawi kumpul, karyanya bagus banget deh Bang.
Alhamdulillah ya pengen sih bisa gabung semuanya sama teman-teman. Nah pengen apalagi saya bisa gabung sama abang saya, bisa Betawi yang lain kemudian ya kayak Bolot, Mali, kalau pokoknya banyak lah. Cuman yang ngundang siapa? Oh. Yang ngundang belum ada. Saya manggung di mana kalau nggak diundang? Tapi intinya sekarang gimana? Maksudnya makin tahun ini makin sedikit undangannya. Apa gimana sebetulnya? Ya kalau masalah undangan memang sedikit, belum ada gitu. Makin tahun makin sedikit. Belum ada panggilan, belum ada gitu. Saya sendiri pribadi ini belum ada, gitu. Waktu yang dulu mau masya Allah luar biasa. Gitu. Sekarang ini kalau buat pribadi saya belum ada, gitu. Kalaupun ada baru cuman callingan seperti biasa. Tapi akhirnya kan kita belum tahu nih jadi apa kagaknya. Nah gitu. Ya mudah-mudahan sih, ya mungkin besok kali. Iya. Jadi, yang penting kita bersabar aja. Iya, jadi intinya masuk politik nggak mau tapi tetap harapannya ini kan otonomi daerah ya, mudah-mudahan di pemimpin daerah Kota Jakarta ini memberikan satu tempat khusus misalkan di mana gitu yang rutin sebagai satu unggulan daerah tujuan pariwisata di intinya Jakarta. Pokoknya gitu kan. Betawi ini selalu ditampilkan lah setiap ada event-event lah gitu. Ya kalau kita misalkan ke Paris itu kan ada kabaret. Nah, kalau gitu. ke Jakarta selain museum, Monas dan lain sebagainya ada yang namanya seni balai pertunjukan Betawi gitu itu. ya. Oh itu ya maunya. Pengen harapan saya seperti itu. Jadi semua seniman Betawi itu rutin. Ada kegiatan, di rolling aja. Iya. Mau lenong, mau topeng, mau tarian. Tadi kan banyak kan? Banyak, tinggal mau panggilnya. Jadi nggak akan kekurangan konten dong ya? Betul, jadi tinggal nanti di packaging seperti apa yang modern sedikit, nggak boleh ya? Jangan lah. Tetap harus original. Iya, original dong. Kita kalau dibantu itu repot. Tradisinya udah hilang. Jadi tetap tradisional Betawi, Sana, tapi mungkin tempatnya yang bisa dibikin wow. Wah, gitu ya. itu tinggal tergantung wadahnya aja. Iya. Kan saya kira sini binanya saya grup ya. Jadi situ ada lawak, ada tari. Kan biasa kalau ulang tahun Jakarta nggak mungkin jauh dari lawak dan tari, pasti ada itu. Iya. Nah, gitu. Dan ulang tahun Jakarta pasti ada Abang None. Nah itu udah pasti, ibu campurnya nanti sama tarian. Iya, kalau ikut Abang None jangan salah loh, aku suruh nari sirih kuning loh. Wah, itu paling jago makanya menang. Iya. Tapi bangga ya, maksudnya sebagai orang Betawi asli bangga ya. Bangga dong, saya melihat bangga. Jakarta dari tahun ke tahun sampai 496 tahun seperti ini. Nggak ada perubahan, Nggak ada cakep, pokoknya cakep. Cuma tinggal kebudayaan. Nah kebudayaannya ini harus benar-bear diperhatikan, harus dibantu gimana caranya biar berkembang, biar maju terus. Ya. Nah ini pertanyaan tadi dari Yusra Tiari udah dijawab ya, bagaimana cara Bang Mastur untuk memperkenalkan budaya Betawi kepada anak-anak Bang Mastur. Kalau rencana politik udah dijawab. Nah, gimana cara memperkenalkan kepada anak-anak yang 4 orang itu? Maksudnya? Iya, mungkin ada yang mau meneruskan saya kan gitu. Oh harus iya. ada dong. Oh iya, harus ada. Jadi saya prinsipnya gini Bu, anak saya ini harus bisa meneruskan generasi. Iya. Regenerasi saya harus ada. Iya. Karena apa? Ya namanya keturunan seni itu pasti ada dalam keluarga itu, salah satu pasti ada. Yang saya lihat perkembangan dari anak-anak saya ini udah 4 orang, yang satu belum. Iya. Dari mulai yang paling tua, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang satu ini kan kakaknya cewek, dia beda. Kayaknya dia hobinya menggambar gitu. Yang 4 ini nih. Ini udah kelihatan. Kalau kakaknya udah ketahuan di bidang entertain. Nah, karena nomor 3 ini ngelawak nurunin saya. Oh, mungkin ini kan. Siapa namanya? Wahyu. Wahyu. Nah, nomor 4 ini namanya Nanda. Dia juga penari. Karena memang saya tuh mempelajari selain saya ngelawak, ya, udah gitu saya manggung, nari juga saya pernah. Oh, nari apa? Betawi. Oh, nari Saya Betawi pernah, yang mana sih? Saya pernah 4 negara saya datangin. Oh, jadi Bang Mastur tuh nari? Iya, nari di. Gimana nari Betawi? Ya macem-macem, ada tari. Kalau buat laki itu kan beda-beda Bu, nggak sama. Tapi waktu saya keluar negeri itu satu orang itu harus bisa 4 tarian. Wow. Saya dari mulai tari rampak, terus tari sirih kuning. Iya, sirih kuning. Langsung saya tari saman. Oh iya. Aceh. Nah itu. Wow, jadi ternyata penari ya. Iya, makanya anak saya nurunin nih, yang nomor 4, nomor 5. Dan bangga ya punya anak semuanya produktif, nggak narkoba, nggak yang aneh-aneh. Jangan sampai. Nah, itu dia. Karena memang itulah tugas orang tua, harus banyak kontrol anak. Gitu. Jangan lepas kontrol. Gitu aja. Pengawasan mesti ada. Setuju guys. Nah ini dari Batik Shopping Indonesia 12.
Mau tanya dong Kak Vena buat Mas Mastur, mantap. Bisa diceritakan awal sukses Abang dari nol hingga menjadi sukses di dunia entertain. Apakah ada hal-hal yang bikin down semenjak Abang bekerja di dunia entertain? Tuh. Ya awal-awalnya saya itu sebenarnya ikut-ikut ya, dalam arti gini. Nah, saya awalnya kan manggung dari panggung ke panggung sampai saya tampil di IKJ. Oh, sempat di IKJ ya? Kan terus waktu saya nari juga memang sering bantu orang-orang yang mau ujian tari awalnya. Nah, sampai di situ kita melihat anak-anak teater. Nah, akhirnya di sana ada grup Setia Warga, Aji Bokir tampil di IKJ. Nah, disitulah saya mulai ikut main, tampil lagi di Ancol, tampil lagi di Taman Mini. Oh, jadi bukan karena nama besar Bang Mandra? Bukan. Oh, jadi benar-benar dari bawah? Dari bawah gitu saya, ya? semua juga nggak ada Oma, saya, Mandra tuh dari bawah semua. Oh, tapi Cuman, kan Bang Mandra udah ngetop udah duluan. Tapi kita kan gini maksud saya, kita gimana caranya supaya seperti kayak dia? Prinsipnya gitu. Masa lu bisa gua enggak? Masa lu bisa kayak begitu nggak mau belajar gua? Jadi waktu main film apa segala macam bukan Bang Mandra yang calling produser, pakai dong adik gue. Enggak. Jadi Mas. kalau saya pribadi nih saya itu memang awalnya diajak-ajak aja. Pernah dia bikin syuting layar lebar, judulnya yang masih di bawah umur. Nah, bintang utamanya Gusti Randa, peran pembantu utamanya Rano Karno. Nah, saya di situ dibikin kayak warkop. Abang saya, pokoknya bikin lah. Itu main orang panggung semua. Dari situ kita main awalnya. Nah, biasalah pemain ece-ece lah gitu. Nah, tapi saya masa sih gua nggak bisa sih. Prinsipnya gitu. Langsung dipanggil lagi. Yang kedua saya dipanggil sama Mbak Meriam. Mbak Meriam itu pun minta sama Bang Haji Mandra. Nah, waktu dia lagi mentok banyak syuting di luar, layar lebar, digantiin lah saya buat pengganti dia. Dia bilang, Bang, gua nggak bisa gua syuting sama si ini nih. Lu gantiin adik gua dah. Adik Bang sama ini nih. Dia bisa nggak? Kalau nggak bisa bukan adik gua. Gitu. Jadi promosi Iya. gitu ya? Terus udah gitu. Udah. Castingnya Bang, ngapain pakai casting? Lu percaya malah sama adik gua. Udah nggak pakai casting. Gitu. Abang saya udah pede aja. Ngapain pakai casting aja, nggak usah. Kalau pakai casting mending nggak jadi. Nah, ini yang namanya unit atau segala macam. Langsung. Percaya kali ya. Langsung dites, alhamdulillah berjalan. Keren. Jadi, Keren ya Bang Mandra ya? Dia membuat ngasih Pancingan. supportnya kuat gitu. Tapi saya kasih support itu jangan berleha-leha. Jadi jangan sampai abang kita udah ngebantu kita lemah kan gitu. Nah, saya di situ harus belajar. Saya sendiri pun setiap saya habis kerja evaluasi. Iya, dia kan evaluasi siapa diri abang sendiri? saya. Oh, langsung. Iya, langsung. Jadi dia bilang, "Oh, lu yang ini nggak bagus." Gitu. Dia kadang-kadang bisa tayang dilihat kan sinetron waktu itu yang masih stripping. Dilihat, panggil saya. Mari lo. Udah omong cara-cara. Dulu taruh gitu lagi. Nah, pas udah selesai abang saya main Dul, saya menggerhana. Oke, itu debut pertama sinetron. Gerhana udah 6 tahun dah. Di situ saya deng, langsung alhamdulillah. ya. Sekarang deng. Loh, maksudnya gimana tuh Bang? Belum ada panggilan lagi. Kan karena COVID. Iya benar. Kayaknya bukan Bang Mastur aja, host juga begitu. Oh gitu ya? Iya, kayak saya pikir saya doang kali. Semua terkena dampak, tapi kita mesti semangat. Bener nggak? Yang nonton juga gitu ya, mesti semangat. Yang penting sehat. Yang penting bermunajat sama Allah. Betul, ya? yang penting kita banyak-banyak bersyukur. Betul. Apa yang kita dapat rezeki itu dari Allah kita terima. Iya. Tapi apa masa-masa dilecehkan sama orang pernah nggak? Ya, merasa down banget gitu. Ya, masalah itu sih pernah saya. Saya suatu saat itu lagi dengan di gerhana saya booming, ada pengajuan dari teman-teman, Bang, soal bikin agensi. Nah, setelah saya bikin sekian lama, memang kan orangnya kan beda. Sebulan kemudian bisa dibawa kabur. Sama teman saya itu yang agensi apa nih, model apa agensi? Agensi buat syuting. Oh, production. Iya. Saya dikelola sama teman, akhirnya dia kabur. Berapa itu? Ya sewaktu itu sih nggak gede, cuman 5 juta kan waktu itu lumayan juga. Tahun berapa itu? Itu tahun 89. Oh ya gede lah. Ya gede lah 89 mah. Iya. Terus masa dilecehkan juga adalah gitu ya. Ya kita yang namanya dunia entertain ini kan persaingannya kuat. Iya, bukan siapa-siapa. Nggak mungkin orang entertain saingannya welcome cabe kan, nggak mungkin.
Artis ya saingannya artis juga. Jadi biasa lah. Ya itu biasa. Jangan aja. baperan. Nah, nggak usah lah, nggak usah dipikirin, biarin aja gitu. Bismillah aja, kita mudah-mudahan kedepannya tambah berkah, itu aja udah. Oke, ini dari Samarata_67. Bang Mastur, saya mau nanya, gimana caranya agar punya karakter kuat? Tuh, sama dengan kakak Mandra tanpa ada embel-embel seorang nama Mandra dalam entertainment. Dan by the way, aku baru tahu loh kalau Bang Mastur itu adiknya Bang Mandra. Emang mukanya beda. Cuma Ya, orang tuh nggak ngeh gitu. Enggak memang ya. Kadang-kadang kalau bagi yang enggak sih bisa. Ya salah panggil kan kalau punya enggak juga. Kayak kemarin saya ngisi acara. Makanya Mandra lagi sama iya aja udah biarinlah. Ya kalau masalah apa tadi ya? Karakter ya? Apa ya? Karakter apa? Karakter apa? Sebenarnya Yang selalu. kalau masalah karakter kemungkinan jauh lah ya. Karena abang saya ini punya punya icon sendiri ya. Dengan bahasa-bahasa kayak menurutnya pakai yang beginian gitu, sombong amat. Oh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gitu, iya. icon mereka Itu jadi meme loh. Iya, kalau saya kan di gerhana lain, mantap. Wah, itu. Makanya namanya Mastur. Sur mantap. Jadi di situ saya kadang-kadang suka curi apa ya, dialog orang yang nggak sangka itu bakal booming, saya ambil. Itu kan sebenarnya mantap itu kan kata-kata orang Medan. Sutradara saya kan kenal Bang Irwan Siregar. Iya. Itu dia ngomong paten kali barang tuh, mantap kan. Itu saya ambil Bang. Itu dia ngomong gitu saya ambil. Pas saya dia gitik saya ambil, dia kaget. Wah, Adinda. Kok ambil omongan gue katanya. Itu dari situ saya ambil. Jadi karakter itu kita ngebentuk sendiri, Bu. Iya. Banyak cari ide gimana cara. Abang saya karena saya perhatiin dia kalau syuting dulu tuh selalu dia habis baca dialog di belakang tuh cari di mundar di belakang set tuh. Mundar pasti tahu dia nyari ide tuh. Abang saya gitu orangnya. Jadi bahasa yang dinaskah dirubah dengan bahasa Betawi. Gimana caranya, yang penting jangan nyimpang atau jangan keluar dari jalur. Ada benang merahnya sama. Ada benang merah semua. Makanya itu bahasa yang di dulu itu sebenarnya bahasa sehari-hari dia. Yang dia pakai kayak kita ngobrol di rumah tuh kan. Itu dipakai sama dia. Jadi kalau kita terpaku dengan naskah ya nggak timbul komedian. Keren ya, tuh. Gitu. Jadi salah satu cara mempertahankan kebudayaan dengan memasukkan dialek. Ya kan? Jadi kalau kita lihat skenario-nya mungkin kalau bukan Bang Mandra mungkin ya udah kayak gitu aja. Iya, ikutin dengan naskah kan pakum kayaknya. Saya sendiri mati. Saya sendiri saya baca kan. Ini saya laporan udah begini. Bang, ini kayaknya nggak enak. Ya udah Abang ganti aja dengan bahasa Abang. Bahasa sehari-hari. Bahasa hari saya udah saya ganti. Kan nggak mungkin saya ngomong kamu. Iya. Kan mukanya bukan. Kamu, aku, lah nggak nyambung. Ya gua lah, sama lu. Enggak lah, iya. Kita ngapa lagi di sini gua ngomong kamu sama aku ini bahasanya gua sama nih sama anak encang. Ya ngapain gua ngomong pakai aku? Oh, ngomong sama abang sama anak gua ngomongnya aku. Ya, sama anak gua ngomongnya kamu, nggak mungkin. Emang sama anak ngomongnya apa? Kalau sama saya bahasanya ayah. Oh, ayah. Terus kalau nggak sama dia saya panggil nama lah gitu. Nggak mungkin saya lu, nggak, saya nggak berani karena kita cara mendidik itu tetap dengan bahasa yang baik nanti. Karena anak ini Bu ya, itu semua anak baik nggak baiknya tergantung orang tua yang ngedidik kan gitu. Kalau kita ngajarin udah kasar, ntar dia sama anak sendiri sama bini sendiri kasar. Jadi aku dapat poinnya. Berarti intinya nggak semua orang Betawi itu kesannya harus yang frontal, kasar. Iya, memang banyak kan anggapan orang gitu ya. Kayaknya orang Betawi itu hanya kasar ngomongnya, galak. Sebenarnya enggak. Memang udah kebiasaan seperti itu. Dulu zamannya. Karena rumahnya jauh-jauh. Woi, gitu manggil. Lu di mana lo? Gitu. Jauh. Kalau pakai speaker kali. Jadi teriak. Iya. Mana lo? Panjang. Cepetan gue ditungguin mau berangkat nih. Bukannya kasar. Bukan kasar, jangan salah tafsir itu salah. Emang udah kayak gitu sebenarnya. Orang Betawi itu nggak kasar, sebenarnya nggak galak, ya hatinya melembut. Selembut sutra. Asik. Oke, lanjut guys. Dari Lailanur_istiqomah. Tuh, tanyain dong tips caranya agar profesional berkomedi di saat hati lagi sedih. Nah, ini penting nih. Nah, ya. Jadi gini, kita seorang komedian. Kalaupun kita ada masalah, jangan dibawa ke lokasi. Nah, gimana caranya? Nah, itu makanya emang nggak gampang, Bu. Nggak gampang. Jadi kita gini, kalaupun ada masalah itu, kita buang masalah kita. Jadi apapun yang kita alami atau kita sedang hadapi itu, sebaik mungkin kita usahakan benar-benar kita press. Karena apa? Kalau kita biasain ke bawah,
Karena kan orang entertain itu kan lihat kan mukanya, Iya. ekspresinya. Gimana caranya untuk mengendalikan hal itu, kita lupain aja udah. Saya pun sama pernah mengalami hal-hal seperti itu. Karena apa? Yang namanya orang berumah tangga kan pasti ada ya, ada masalah. Tapi saya bawanya nyantai. Dengan catatan bismillah aja udah. Iya. Ya. Jadi jangan diinget-inget, jangan dibayangin, jangan ini, udah lupain aja. Insya Allah nggak ada apa-apa gitu. Kalau kita ingetin terus, kita bawa terus sampai dari pergi sampai lokasi, ya udah nggak bakal hilang. Jadi kita Nggak ada bawa bercanda aja udah. Gitu. karena mood ya. Ya mood gitu. Kalau kita nih pelakon lah. Nah, istilahnya. karena kita sebagai orang entertain, kan yang dilihat mukanya Bu. Kalau kita lihat cemberut, sedih, ketahuan depresi. lu ada masalah. Taunya orang nggak tahu jadi tahu. Iya. Nah, gitu. Jadi kita harus gimana caranya sebaik mungkin kita hilangin aja. Iya. Pelan-pelan pasti bisa. Iya, tuh. Jadi intinya semua itu tentang manajemen diri ya. Iya. Bagaimana kita harus punya manajemen terhadap diri sendiri. Iya. Rugilah guys kalau kita udah dibayar mahal, Nggak mood, nggak Profesional, bagus. ya. Profesionalnya kita dalam arti ya itulah kita bisa menyesuaikan. Satu, masalah kerjaan kita harus profesional. Apapun yang kita terima, kalau memang istilahnya kita kurang sepaham atau kurang cocok di hati, lebih baik kita ngomong gitu kan. Jadi jangan kita nggak cocok sama hati nih, kita kerjain aja. Akhirnya mainnya nggak benar. Misalkan honor kurang gitu. Maksudnya gitu ya. Oke, Nggak ini juga. dari Titi_Mariati7 buat Bang Mastur, kenangan apa yang nggak bisa dilupakan bersama almarhumah Mpok Omas ketika masih hidup? Ini kan Mpok Omas nih juga legend ya, selain Bang Mandra. Kalau Pak Mas ini jujur kenangannya banyak ya. Selagi dia masih ya, keadaan sehat, sampai sakit juga. Memang jujur dia orangnya tuh mulutnya keras. Dia tuh kalau udah ngomel nggak pandang banyak orang. Ya tapi hatinya baik, jujur sih demi Allah. Jujur orangnya. Dia tuh orangnya galak tapi kalau kita perlu apa-apa nggak bakal nggak dikasih. Tapi mulutnya yang bunuh. Kita mau minjem duit atau bagaimana gitu ya, ngomel lu nih, tapi ujung-ujungnya dikasih. Oh, tapi diomelin dulu Tapi ya? diomelin dulu gitu. Jadi nasihatin dulu baru dikasih. Gitu. Jadi dia orangnya memang keras orangnya. Bukan cuma sama adik, tapi sama anaknya juga seperti itu. Dia sampai anak udah gede aja tuh, dia anaknya mandi sendiri nggak puas, dia yang mandiin. Jadi kan anak udah gede malu. Udah SD, SMP kan malu ya. Dia nggak terima. Tetap dimandiin anaknya. Itu dia ngedidik anak yang luar biasa. Tuh. Jadi kenangan dia itu mulutnya yang keras. Ngomelannya ini. Wah, ilah. Kadang-kadang kita berangkat punya acara nih. Ya punya acara nih, kita manggung. Saya pernah ngajak dia bilang tamu berdua, urusan saya. Kan Tangerang jauh. Itu kita udah berangkat, udah kumpul di rumah dia jam 5, jam 4 lah. Maksud saya jangan sampai jam 4, jam 5 kita belum jalan. Maghrib baru jalan. Ya ampun. Itu ngomelin anak dulu. Oh, jadi Kayak dia gitu. orangnya perfeksionis. Ah, tuh. kayak gitu. Cuma Jadi orang antara baik. Oma sama Mandra, mana yang lebih ter gitu kalau kerja? Kalau kerja abang saya lebih efektif, lebih apa sih namanya, dia tuh lebih teliti. Kalau Omas? Kalau Omas ya Omas bodo aja dia. Jalan aja lah. Jalan aja. Kalau abang saya nih pengecekan kendaraan segala macam, dia harus benar-benar perfect Terukur lah, ya? terukur. Jadi lo harus begini nanti sono. Ini kira-kira Berarti konseptor dong dia? iya. Oh, Bener banget Konseptor ya? iya. Jadi kalaupun kita jarak jauh nih, pengecekan mobil. makanya kalau ada yang bilang katanya Bang Mandra itu wah kayaknya pelawak yang nggak ada isinya tuh salah besar. Ya salah kalau nggak ada isinya bagaimana kita ngomongnya. Justru dia itu orang konseptor Oh, banget iya, ya. iya. Karena memang harus kita akui ya, Dul itu meledak sampai berapa season itu karena sosok dia tuh hidup banget Iya, ya. karena memang itu Sosok semua Betawinya ya. itu sebenarnya antara maaf ya, Aji Mandra dengan Karyo itu udah udah setelan dia. Di situ pun Karyo itu Mas Basuki itu banyak Iya. belajar dengan abang saya. Oh, gitu. karena itu kan Jawa-Jawaan. Iya Jawa. Ini kan Betawi-Betawi. Nah makanya Rano itu apa ya? Lu ya lu. Oh, Ya Mandra ya Mandra gitu. Jadi lu masing-masing punya karakter. iya. Jadi lu sehari-hari gimana di rumah? Nah lu juga sehari-hari gimana gitu. Jadi bener-bener harus ya jangan dibuat-buat lah gitu. Iya. Kan? Tapi memang keren sih. Iya. Keren banget. Sidul, nanti habis ini Bang Rano ya. Jadi bintang tamu aku. Iya. Nah nih dari Reza Rizali 088.
Assalamualaikum, izin tanya Bang Mastur, tanggapan Abang untuk komedi penerus Abang sekarang gimana? Dan ada rasa sedih nggak jarang tampil di TV sekarang ini? Dan apa pekerjaan Abang sekarang setelah jarang tampil? Ya sebenarnya tanggapannya masalah komedi itu menurut saya, ya saya sih prinsip saya jangan putus asa lah gitu. Samping itu saya kan masih ada generasi baru saya, ya, saya bilang tadi kan yang pertama dan yang ketiga. Intinya saya banyak terus mendidik anak gimana caranya supaya bisa ada regenerasi saya. Ya, yang kedua untuk masalah tampil yang di TV, sedih lah. Karena apa? Dari mulai COVID Bu, Iya. 2 tahun saya nggak ngapa-ngapain sama sekali. Serius di rumah aja? Wah Allah bener. Lah Di itu rumah. odol lagi, dodol. Ya itu saya inisiatif di situ. Oh akhirnya. Iya, nah ada pun acara bukan yang rezeki ya. Ada pun ada ya kayak orang gelantingin rambutan, ntar ada, ntar kagak, ntar ada kan. Itu pun bintang tamu ya kayak mana kayak kuis gitu kan. Nah kalau off air kayak saya tuh larinya ke apa? Acara Maulid, Isra Mi'raj, kayak gitu off airnya. Mendampingi ustadz, kiai, itu aja tuh buat off airnya. Kalau buat TV ya itu kayak kemarin kuis, bintang tamu gitu. Adapun saya ada ngajak anak saya layar lebar, alhamdulillah dia bantuin kan. Nah kalau buat TV untuk sinetron belum sama sekali. Nih para produser ya, ayo panggil lagi Bang Mastur, Nah, komedian-komedian yang Nah. benar-benar punya jam terbang yang tinggi. Iya. Kayaknya kita udah mulai ini lagi kok, bergairah lagi. perfilman. Mudah-mudahan. Jadi jangan film horor terus ya, Iya. produser. Iya, horor nggak apa-apa kalau TV mah. Kalau sinetron nggak apa-apa. Kalau layar lebar sekali. Tapi aku yakin habis ini ya. Amin amin. Insya Allah. Amin. Kita obi doa semoga Amin. ada yang bisa ngoli kita. Iya. Nah, Bang, ini ada pertanyaan lagi nih Apa dari nih? Mita_Arshita. Assalamualaikum, Mbak Verna, Bang Mastur. Bumil mau nanya, oh dia lagi hamil. Bagaimana tanggapan- Bumil bukan saya pikir namanya Bumil. Bukan, dia lagi hamil. Oh, ibu Mau hamil. bertanya, bagaimana tanggapan Bang Mastur mengenai fenomena kebudayaan ondel-ondel yang dijadikan alat untuk ngamen? Nah, tuh. itu yang saya pengen Setuju ngomongin. Setuju. Hah, setuju? Apanya? Nah, itu. Kagak, saya nggak setuju. Nggak setuju kan? Maksudnya gini, Heeh. kenapa saya bilang setuju? Saya pikir dia mengkritik masalah ondel-ondel. Jadi gini, kalau dengan adanya ondel-ondel sebenarnya itu akan ikon Iya. orang Betawi. Itu sebenarnya tadinya khususnya itu buat acara kawinan ya. Dia pun cuma diri ditaruh di situ. Selesai itu kan dibawa lagi. Ada yang di kelurahan, ya kan, buat jadi pajangan, ya di Maskot kecamatan maskot. Enggak, bukan buat main ondel. Nah, kalau buat ngisi acara ondel itu kayak yang ada musiknya, itu kan khusus acaranya. Kayak misalnya alat acara Jakarta, ya kan, ulang tahun Jakarta segala macam, itu boleh. Tapi kalau sekarang buat ngamen, masya Allah, itu udah pernah dibilangin, tetap aja. Jadi bahasa gini ya itulah. Keadaan lagi begini, gue kemana lagi nyari kerjaan. Kan gitu. Itu bukannya kreativitas ya? Bukan Tapi? buat saya. Tapi itu buat jadi lahan usaha. Kenapa? Apakah marwahnya ondel-ondel jadi kayak nggak bagus lagi? Kalau Enggak juga, sebenarnya tergantung orangnya juga yang melakukan itu. Karena dia punya ikon orang Betawi. Kalau dia bisa menjaga atau dia merasa orang Betawi, janganlah digunakan buat ngamen. Dipertahankan kalau Maksudnya bisa. tempatnya tuh yang harus Satu ini tempat itu harus benar-benar ada tempatnya khusus. Oh. Salah satu saya bilang tadi, dalam rangka ulang tahun Jakarta boleh ditampilin, boleh dibuat goyang musik itu. Tapi kalau dibuat ngamen tuh bukan, udah nggak benar itu buat saya. Jadi jawabannya apa? Buat lahan usaha, buat nyari duit gitu. Saya benar jujur aja, saya merasa nggak suka gitu. Jujur saya nggak suka gitu. Karena apa? Janganlah dibuat lahan buat jadi duit, karena memang itu yang paling mudah ya mungkin ya. Lebih gampang gitu, tapi kan masih ada cara lain. Sesuai dengan kemampuan kita kan masih banyak. Iya. Ya apa dia bisa, ya maaf ya, dia bisa kerja di pabrik, ya kan, kerja yang lainnya yang sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau namanya ikon orang Betawi punya seperti ondel-ondel, janganlah. Aku jadi pengen tahu deh sejarah ondel-ondel kan ada abangnya, ada nonenya gitu ya, ada laki, ada perempuan lah gitu ya. Itu kenapa sih mesti bentukannya seperti itu? Apa ada sejarahnya nggak sih? Ya sebenarnya kalau buat saya pribadi, saya belum tahu pasti ya kenapa itu bisa terbentuk seperti itu. Intinya itu kalau buat saya yang saya tahu sekarang ini mungkin nanti masalah sejarah, masalah ondel-ondel tadi nanya ibu nanya sama abang saya lah ya. Iya. Tapi Dia di Google, ya, di Google, iya ya. sejarahnya nanya sama orang bidawayawan ya gitu pokoknya.
Itu kalau buat saya sekarang saya tahu ya itu memang Ya. ciri khas saja. Oke, Icon maskot daripada ya. maskot daripada orang Iya. Betawi, punya orang Tapi Betawi. juga nggak boleh ya. Nah, dipergunakan janganlah tidak gitu. sesuai dengan proporsional. Nah, Oke. itu. Nah, ini dari @wistorate_. Bismillah, mau titip pertanyaan kepada Abang Mastur, mantap sebagai komedian serta seniman Betawi. Bagaimana pendapat Bang Mastur mengenai kurangnya ketertarikan generasi remaja sekarang terhadap seni tradisional, khususnya juga seni Betawi? Dan yang kedua, gimana pendapat Bang Mastur tentang seni peran saat ini? Di mana pada kenyataannya yang viral, yang gampang terkenal dan dikenang. Tuh, gimana Bang? Ya kalau buat saya ini memang kalau pengen kita bagaimana cara sebagai orang Betawi, ya minimal kita banyak belajar lah. Belajar. Karena apa? Bahasa itu banyak, Bu. Bahasa Betawi itu banyak. Setiap daerah pasti beda-beda bahasanya. Daerah Tangerang beda, daerah Bogor beda, daerah Condet beda, daerah apalagi ya Kemayoran beda. Saya pribadi saya beda dengan abang saya beda karena saya Betawi pinggiran. Gitu. Kalau namanya pakai Y udah Betawi kota. Kayak kopi kumis kan berarti Condet ya. Pakai E kan gitu. Jadi kayak modelnya almarhum Bapak Bunyamin Kemayoran kan. Aminah juga sama. Beda lagi dengan Tangerang. Tangerang gimana? Beda lagi dengan Bekasi. Dia ada logat-logatnya yang masing-masing nggak sama gitu. Iya, iya. Kayak orang Bekasi, Tambun, Cibitung bahasanya kan dia campur Jawa. Oh, iya. Tapi Betawi. Iya, iya. Contoh kayak modelnya ora. Ora kan Jawa ya? Bahasa Jawa kan ora? Iya, kan kalau kita Betawi pinggiran kagak. Atau enggak. Kalau dia ora. iya, sekilo dibilang ya paling berapa kilometer kalau kita kan begitu. Kalau dia mah kayak sekilo ge ora. Itu bukan Bekasi tuh. Oh, gitu. Jadi ada campuran. Beda. Kalau orang kayak daerah Bolot nih, Tangerang. Nah, di Jombang bahasanya beda lagi. Dari alunan bahasa juga ngapa lu? Iya, iya, iya. Di mana lu? Iya, Gitu. iya. Ada dialek logat, Nah, aksen. Aksen kalau saya kagak, ngapa. Ngapa dengan apa? Ya. Iya. Beda, nyari gampangnya aja. Iya. Simpel-simpel aja gitu. Iya, iya. Ngapa, kagak atau enggak gitu. Nah, terus yang kedua tadi apa? Tadi apa yang kedua? Yang kedua apa tadi? Saya lupa tuh. Melestarikan. Karena sekarang ini kan anak remaja justru Korean Wave. Mereka lebih suka yang ke Korea-Koreaan. Nah, itu gimana tuh? Ya sekarang gini. Sementara kita hidup di Jakarta. Nah, sekarang gini, kita boleh mengikuti zaman, tapi jangan lupa, jangan sampai tinggalkan. Nah, kalau kita merasa orang Betawi, jangan tinggalkanlah tradisi Betawi, jangan tinggalkanlah kita sebagai orang Betawi. Kita harus cinta Betawi, kita harus bisa melestarikan Betawi kalau memang kita orang Betawi. Boleh suka dengan musik apapun monggo, tapi yang namanya kebudayaan dan seni Betawi ini jangan tinggal kalau memang kita merasa orang Betawi. Belajar mah apapun silakan. Iya. Pengen lagu ini, pengen gaya ini boleh. Tapi yang namanya Betawi jangan ditinggal. Iya. Suatu saat nanti kita istilahnya punya anak atau kita berkeluarga, kita kalau anak kita nanya ini apa, kita nggak tahu bagaimana. Iya. Nah kan gitu. Jadi- Karena jadi gini, yang namanya kita orang Betawi harus tahu yang namanya alat musik Betawi. Dan kita terapkan nanti buat anak-anak kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita orang Betawi nggak tahu musik apa-apa. Nggak tahu makanan Betawi pula. Nah, ya. apalagi? Nggak pernah makan Betawi pula ya. Nah itu. Kerak telur ya, enak banget. Itu kerak telur udah ya, istilahnya udah umum lah. Udah umum. Kan masih Yang banyak paling- lagi. Yang paling spesifik original. Original ya belinya kayak rengginang. Kayak nah sekarang aja belum ada yang namanya geplak, udah tahu belum? Oh, belum. Nggak ada kan? Apa itu geplak? Geplak kayak modelnya apa ya? Terigu itu dicampur kelapa. Modelnya gitu. Dicetak kan ada cetakannya dia. Kalaupun nggak ada juga geplak ya. Itu warnanya putih. Ya jadi terigu campur kelapa, parutan kelapa, taruh kali gula merah atau gula pasir. Itu yang jarang sampai sekarang. Wah, ini banyak nih belajar nih dari Bang Mastur. Tapi Bang bangga ya sebagai orang Betawi. Sebetulnya cuma tinggal masalah dukungan dari pemerintah daerah Betul, aja ya. ya, gimana? Supaya Betawi ini tetap wangi. Mau itu nanti tahun 3000, 3000, Lama, bener ya? lama. Lama banget ya. Lamaan. Tapi bener loh, maksudnya aku aja jadi Abang None. Padahal aku bukan orang Betawi guys. Tapi karena ada acara Abang None, mau nggak mau kita mesti belajar. Nah makanya. Nah, kan kita memang tinggal di Jakarta. Iya. Siapa lagi kalau bukan kita? Benar Jangankan nggak? Mbak Melina sebagai bukan orang Betawi, kita orang Betawi juga harus banyak belajar. Oke, Jangan setuju. jangan ya, saya bilang jangan merasa cukup itu aja. Iya, Harus iya. banyak belajar. Oke, terakhir nih dari Naila Nila _1002. Waalaikumsalam. Aku mau nanya,
bagaimana mempertahankan eksistensi Bang Mastur di dunia hiburan yang begitu banyak persaingan dan apa keinginan yang belum tercapai juga harapan Bang Mastur untuk Betawi? Nah, saya ini banyak ya yang belum tercapai, tapi terutama kita dengan adanya begini kita banyak-banyak bersyukur aja lah buat saya ya. Walaupun tanggapannya panggilan belum ada, tetap kita banyak-banyak bersyukur, tetap kita ikhtiar, tetap kita berdoa. Ya, jangan sampai kita istilahnya ketahuan banget kita loyoknya gitu ya. Ketahuan lemesnya ya. Iya, lemes nggak dapet job gitu ya. Nah, untuk masalah Betawi ini saya sih berambisi terus ya. Sampai kapanpun saya akan mempertahankan Betawi ini untuk karya saya di Betawi ini. Jangan sampai ini Betawi ini benar-benar istilahnya punah atau hilang. Saya terapkan kepada anak-anak saya dan juga saya akan meminta bantuan kepada saudara-saudara gimana caranya inti mempertahankan Betawi. Gitu. Biar tetap eksis, biar tetap maju, gimana caranya. Gitu. Jadi kita banyak berjuang. Ini kalau seandainya di depannya Bang Mastur ada Gubernur DKI Jakarta, apa yang ingin disampaikan untuk kelestarian budaya Betawi? Monggo. Iya, assalamualaikum Bapak, Pak Gubernur. Saya ini mohon banget Betawi dan kebudayaannya ini tolong diperhatikan dan tolong dibantu lestarikan biar namanya keseni Betawi ini tetap eksis, tetap maju. Tolong dikasih tempat-tempat untuk hiburan, wadah atau job-job. Iya. Jangan sampai lupa ya Pak ya. Itu penting tuh ya. Pokoknya seniman Betawi tetap mendapatkan tempat ya di DKI Jakarta yang kita cintai ini. Nah, sekarang udah nih tanya jawabnya ya guys. Aku pengen tes yang namanya Bang Mastur. Sekarang kan ulang tahun Jakarta. Tadi kan aku udah sebutin yang keberapa? Yang ke-494. 496. Iya, 496 lupa. Benerin. Iya, nggak apa-apa lu sedikit. Nah, sebutkan Gubernur Jakarta dari awal sampai sekarang. Ya, lupa. Yang pertama. Siapa dulu ya? Saya lupa tuh. Siapa? Bang anu. Aduh. Depannya A. Ali. Oh iya, Bapak Ali Sadikin. Ali Sadikin. Sebutkan landmark atau maskot Jakarta. Ya, maskotnya satu. Ya, ondel-ondel. Kedua Monas. Nih, sebutkan 5 seniman legend dari Jakarta selain Bang Mandra. Banyak. Siapa? Almarhum Bung Yamin. Iya. Nah, terus legendnya lagi almarhum Bapak Haji Bokir. Terus ada lagi Bang Haji Mandra. Nah, terus ada lagi banyak dua lagi ya? Dua lagi. Dua lagi siapa ya? Ini senimannya kan? Iya, senimannya. Haji Nasir. Oh iya. Haji Nasir. Terus ada Haji Nori. Keren. Aduh guys, aku banyak banget belajar dari Bang Mastur ya, tentang kesederhanaan, tentang bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi yang namanya ombak kehidupan. Karena justru ombak kehidupan itu yang mengajari kita bagaimana kita menjadi manusia yang bijaksana. Benar ya? Jadi aku salut banget sama Bang Mastur. Wah iya, sama aja loh. Ternyata orangnya humble. Tapi sebelum aku tutup guys, aku pengen dong kan kemarin waktu acara arisan, itu Bang Mastur kalau bikin pantun tuh apaan? Bang Mastur tentang Sena Melinda. Ayo, bisa nggak tentang aku? Kan udah ngobrol nih. Apanya? Bikin pantun tentang aku. Oh gitu. Aku bisa nggak dibikin jadi pantun? Iya bisa aja. Jangan ngerayu ya. Ya pantunnya yang jangan ngerayu tapi. Oh ini biasa aja? Iya. Bener nih? Bener. Iya. Jalan-jalan beli taruh. Apa? Taruh. Ada pesawat lewat soalnya. Oh iya. Jadi tar dulu. Ke Belanda beli keramik. Iya. Mbak Melinda tetap cantik. Kok bisa sih bikin gitu? Aku nggak bisa sih. Aduh guys, emang benar yang namanya ngelawak itu tidak mudah guys. Tapi terima kasih banget nih Bang Mastur waktunya. Amin. Pokoknya aku yakin habis ini akan banyak job. Amin ya Rob, amin. Jangan lupa ya sama aku ya. Ya senang, rumahnya udah tahu, nomor teleponnya udah ada. Pokoknya siapa yang nyari nih, siapa yang nyari nih. Wah buat peran-peran ini, udah kemari. Ntar ada dodol, kemari udah. Tenang aja rumah udah tahu. Jadi banyak banget nih pelajaran yang aku dapetin. Ya, sama-sama. Selain kesabaran,
profesionalisme dan juga idealisme ya, bagaimana kita sebagai orang asli Betawi untuk mempertahankan kota yang kita cintai ini dengan salah satunya budaya Betawi, karena satu kota tidak akan punya daya tarik kalau tidak punya kebudayaannya. Setuju? Setuju. Dan So, juga guys, saya juga sekali lagi nih terima kasih buat Mbak Melina, udah channelnya apa nih? Iya, Vena Melinda Channel. Nah, Vena Melinda Channel, jangan lupa di like, di komen, di subscribe yang banyak, dan kita doain Ibu Mbak Melina ini cepat sukses, Amin. maju terus, Amin. sehat walafiat. Amin. Dan juga terima kasih buat kru-krunya nih. Mudah-mudahan sukses panjang umur. Amin. Ya enggak, kameramen juga saya doain biar masuk surga. Amin. Berikut kameranya. Ada ya kamera masuk surga Ya, kali sono nungguin Anji Bokir. Oh iya, iya benar-benar. Kayak syuting nggak ada kamera dia sono. Oke guys, senang banget ngobrol sama Bang Mastur ya, very entertaining dan yang pasti ini bisa menjadikan kalian seseorang yang bisa berhasil asalkan Amin. mau belajar. Itu dari tadi Ya, yang iya betul, ulang-ulang ya. iya. Sekali lagi thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum. Dadah.